Penyakit usus buntu atau appendicitis merupakan penyakit umum yang bisa menyerang siapa saja. Gejala-gejala yang identik dengan peradangan usus buntu terkadang hanya ditemukan pada sebagian penderita. Gejala tersebut juga cenderung mirip dengan penyakit lain sehingga sulit didiagnosis. Keliru mengartikan penyebab sakit perut Anda bisa berujung pada salah diagnosis dan pengobatannya. Pada akhirnya, ini bisa membuat gejala usus buntu yang diderita semakin parah. Penyakit usus buntu yang tidak diobati berisiko untuk pecah dan dapat berakibat fatal. Dengan demikian, amat penting untuk mengetahui ciri-ciri atau gejala awal penyakit usus buntu. Dan ketika Anda mengalaminya, maka segeralah cari pertolongan medis agar mendapatkan penanganan lebih awal. Kembali lagi bersama kami di acara Ayo Hidup Sehat. Nah, tadi sempat ya Mbak Angel sempat cerita kalau abis makan rujak terus sempat sakit perut ya. Sempat perih karena memang nggak makan dulu yang lain gitu kan. Kadang-kadang kan kalau cewek kalau lihat rujak langsung yang pedas-pedas dok, langsung pengennya wah langsung perutku langsung perih gitu. Itu kenapa sih dok biasanya itu pengaruhnya? Apa karena pedasnya? Apa karena memang ada kandungan apa di dalam cabai itu gitu? Ya, jadi sekarang tergantung temennya cabai itu apa. Kadang-kadang kan kita tuh cabai itu asam dengan pedes ya. Jadi kadang-kadang juga dicampur cuka misalnya. Ini yang jadi masalah nih. Jadi bisa saja mungkin belum tentu komponen cabainya yang membuat kita merasa perih atau nyeri, tapi bisa juga karena memang dari asamnya itu cukanya itu tadi. Bisa juga karena buah-buahannya itu ya. Nah, buah-buahannya sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa juga belum tentu cabenya. Tapi sekarang kita mesti bilang dulu. Sekarang kita ini punya masalah nggak sih dengan lambung kita sebelumnya? Punya masalah nggak sih dengan mah kita sebelumnya gitu ya? Nah, kalau memang dalam keadaan kondisi akut, ya tentu kalau kita kasih yang pedas-pedas, asam-asam pasti kambuh. Nah, tapi kalau misalnya kita artinya memang oke lah nih lagi tenang-tenang aja aman-aman nggak ada masalah tapi tetap jangan berlebih-lebihan itu kuncinya. Jadi bukan karena cabai aja ya, jadi banyak faktor yang bisa bikin orang tuh jadi kayak perih di perut dari atau komponen apa. makanannya sendiri misalnya. Betul. Nah Angel, ini Dokter Ari udah punya gambar-gambarnya bagaimana caranya kita mengenali berbagai macam nyeri perut. Ayo Dokter Ari, kepada saya ke LED. Nah, di sini ada yang dibilang bahwa katanya orang nyeri perut segala macam, belum tentu dia tahu bahwa ini adalah usus buntu. Padahal ini harus dikenali, Dokter Ari. Bagaimana ciri-ciri usus buntu? Masyarakat perlu tahu mengenai. Iya, jadi pertama begini. Pertama kita mesti tahu dulu bahwa nyeri perut itu tidak selalu karena usus buntu. Memang sih kadang-kadang pasien itu datang, dok saya yang paling ditakutin apa sih dari seorang kalau nyeri itu pasti usus buntu gitu loh. Kenapa? Karena dia berpikir nanti pecah, nanti bahaya lah udah gitu ya. Nah, jadi kita mesti tahu dulu di mana sih posisi dari kalau kita nyeri di usus buntu tersebut. Jadi memang posisinya itu ada di perut kanan bawah ya. Jadi daerah perut kanan bawah dan nyerinya tuh memang seperti nyeri banget ya, tekan ya, kadang-kadang memang sampai dia timbul mual muntah pada saat nyeri tersebut. Dan biasanya memang karena ini infeksi, ada suatu peradangan infeksi, dia biasanya disertai dengan demam. Ya, ada pasien itu rasa demam ya. Nah, oleh karena itu memang tentu nanti dokter akan periksa nih apakah memang ini benar-benar usus buntu atau bukan. Nah, dok, itu perutnya di sebelah kanan bawah itu orang kadang nggak terlalu bisa mengenal itu. Sebelah mananya nih coba? Ya, jadi misalnya di sini ya? Iya. Coba di sini ya, dok ya? Ya, jadi daerah ini kan daerah jadi ini ya, pokoknya ini pusar ya kan, pusar, kemudian kita ambil ke daerah tulang panggul kita, ini adanya di sepertiga, jadi sepertiga bagian pinggir dari ini kita di dekat tulang panggul ini. Ya ini ada kalau ini ada kita bilang apa namanya umbilikus ya. Jadi kemudian ini sampai di sini ada yang namanya tulang sias, itu daerah sias itu ambil sepertiga bagian sisi lateralnya begitu, sisi pinggirnya. Jadi lokasinya seperti begitu. Dan jadi pasien itu merasa nyeri begini. Kalau memang dia sakit, dia jalan akan pegang-pegang seperti begini gitu loh. Nah, karena dia bergerak aja sudah memicu sakit. Ya, dia sakit. Kemudian ya tadi nih biasanya juga timbul bisa demam tinggi tadi. Demam tinggi. Ada faktor demam. Ciri-ciri khas orang infeksi misalnya ya, gitu betul, ya. Dia infeksi ada pada pasien tersebut. Jadi tapi sekali lagi begini, itu ke pasien itu memang harus ke dokter, ya kan? Artinya dokter lah nanti akan menentukan, oh ini memang sesuai dengan gejala usus buntu. Karena dengan pemeriksaan dokter akan bisa memastikan, ya secara kasar aja misalnya. Tapi kadang-kadang memang nyerinya itu nggak terlalu khas kadang-kadang. Nah biasanya dokter dengan pemeriksaan laboratorium misalnya dipastikan, oh ternyata sel darah putihnya tinggi gitu loh. Ternyata sel darah putihnya tinggi.
Nah, oleh karena itu kembali lagi tadi memang harus ke dokter dan dokter yang akan memastikan apakah ini memang usus buntu atau tidak. Karena di sini juga ada organ yang lain. Misalnya organ untuk wanita, ada organ kewanitaan di sini. Ya, bahkan itu kalau kita artinya seorang dokter bahwa ini berpikir usus buntu, ini pada usia wanita muda baru menikah segala macam juga harus pikirkan jangan-jangan ini misalnya suatu kehamilan di luar kandungan. Itu gejala juga sama seperti begitu. Nyeri hebat sampai shock misalnya, nah seperti itu. Nah dok, karena tadi ngomong soal tadi pada perempuan begitu, Angel udah mulai kayak takut tadi barusan. Ada mau nanya apa? Udah penasaran. Iya. Kejadian kepada manajer saya namanya Bella tuh. Dia pernah ya dok ya, waktu itu kan dia sakit tuh. Tiba-tiba dia bilang, aduh sakit perut saya gitu. Nah saya bingung dong karena dipegangnya di sini gitu. Begitu saya bawa ke rumah sakit, ternyata tuh bukan dia usus buntu, tapi dia mah gitu kan. Nah, bener banget nih penjelasan dokter kepada kita semuanya, karena nggak semua orang paham letaknya sakit usus buntu di sini posisinya. Kalau cewek-cewek sekarang tuh kalau begitu udah sakit perut, usus buntu, bisa juga yang lain ya dok ya dengan penjelasan ini. Nah Bella, manajer saya, ingat ya, berarti kamu bukan sakit usus buntu, jangan dioperasi dulu, tanya ke dokter yang paling benar. Makasih dok. Masyarakat masih ingin tahu nih dok mengenai pemicu dari penyakit usus buntu sendiri, Kak. Gimana dok? Ya, jadi pertama ini bahwa usus buntu itu ada suatu proses infeksi akut. Jadi kalau infeksi akut berarti ada suatu peradangan dan ini berhubungan dengan bakteri. Jadi ini berhubungan dengan bakteri ya. Jadi faktor-faktornya apa? Orang tersebut bisa aja kecapean, daya tahan tubuh menurun segala macam. Nah kebetulan memang di sini ada proses peradangan. Ini usus buntu ini kan sebenarnya usus ya ada suatu kantong begitu ya, dan suatu ini bisa tertutup, bisa karena tumor, bisa karena benda asing, bisa karena kotoran yang keras misalnya. Nah kalau dia memang ini tertutup, akhirnya bisa terjadi kayak seperti ini, terjadi infeksi ya, jadi peradangan akhirnya kalau ini sudah terjebak seperti gini, ada proses peradangan, kemudian ada kuman, nah ini berarti ini prosesnya berjalan terus, mungkin sampai terbentuk nanah segala macam dan bisa pecah tadi itu. Nah itu tadi kondisinya bisa seperti itu. Nah, jadi pemicunya bukan karena makan cabai, lalu cabainya nyangkut di usus buntu. Iya, begitu. Jadi kan bukan karena biji jambu apa yang kita makan nyangkut, itu juga bukan karena itu ya dok ya? Multifaktor, bisa saja sih, tapi bukan baru langsung makan nutup langsung itu bisa. Ini ada suatu proses peradangan, jadi blocking memang tertutup, tapi bisa macam-macam, tumor juga bisa, kotoran yang keras pun juga bisa. Makanya dianjurkan juga usahakan jangan sampai buang air besar kita tuh keras. Kebetulan kita kecapean, kurang tidur, daya tahan tubuh menurun, dan kebetulan di sini ada gangguan blocking, itu bisa terjadi infeksi. Nah kita juga masih pengen tahu nih, banyak sekali mitos-mitos mengenai usus buntu Mbak Angel. Nah kita akan membahasnya satu persatu nih dok. Makan jambu biji atau cabai bisa menyebabkan radang usus buntu. Nah tadi ya sudah betul. Omongkan tadi barusan ya. Ya makanya tadi kan mungkin tadi manajernya Angel nih. Habis makan yang pedas-pedas, langsung sakit perut. Waduh, usus buntu nih, karena dia tadi denger ini, betul. Padahal dia mungkin sampai ke itu dokternya bilang, oh ini bukan sakit mah. Nah benar, karena nyerinya di daerah sini, di daerah ulu hati, daerah ulu hati lain, beda, ya kan? Kalau mah di bawah ini sedikit ya. Jadi memang, nah sekarang juga pasien itu juga mesti cerdas ke dokter. Jadi artinya mesti tahu, mesti bisa menjelaskan di mana lokasinya. Ya kadang-kadang kan, apalagi zaman-zaman ya artinya zaman BPJS sekarang kan pasien banyak tuh. Jadi kan pasien dokter wah udah. Jadi kalau memang pasien udah pinter, dok saya nyeri di daerah ulu hati begini, waduh cakep deh. Dokter seneng banget. Atau dok saya nyeri perut di sini. Jalan saya diginiin, wah udah enak dokter. Ada gitu sekarang. Datang dok operasi dan dipotong kan saya nih dok ya. Juga. Sebuntunya Nanti kan minta. Oke, tapi itu jarang banget itu orang datang minta dioperasi. Ini katanya lari setelah makan menyebabkan usus buntu. Ini lari mungkin karena nggak bayar jadi langsung lari. Yang jelas lari setelah makan nggak boleh lari udah pasti. Apalagi tadi itu ya langsung kabur nggak bayar, itu udah nggak boleh udah. Itu udah nggak boleh aja. Lari dok, lari dari kenyataan. Tetap jadinya ya. Lanjut dong, lagi. Usus buntu adalah organ yang tidak berfungsi. Nah ini kita bilang begini, walaupun bagaimana kita memang tidak tahu. Itu yang maha kuasa ya. Saya juga artinya memang ini suatu organ yang ada di situ. Yang jelas ini memang buat dokter, artinya buat dokter itu memang harus peduli terhadap nyeri ini, ya kan?
artinya ini memang bisa terjadi suatu infeksi. Apakah ini fungsinya? Memang sih macam-macam. Ini katanya di sini ada apa namanya kelenjar getah bening segala macam untuk pertahanan tubuh, tapi itu multifaktor lah ya. Tetap bahwa ini memang ada sesuatu dan bisa infeksi dan bisa menyebabkan fatal untuk pasien-pasien yang mengalami infeksi ini. Nah, ada lagi mungkin masyarakat perlu tahu di mana keadaan yang ini kira-kira nih suatu hal yang harus segera banget ke rumah sakit. Kan misalnya ada orang yang dinamakan akut abdomen ya, sampai kalau misalkan terjadi pecah dari usus buntu. Sehingga mungkin gerak aja udah sakit ya, Dok. Coba dokter mungkin bisa mendeskripsikan lebih jelas lagi. Oh, jangan dipegang, gerak aja udah sakit biasanya. Jadi sekali lagi ya, jadi mesti ingat-ingat ya, ini nggak boleh buka ya dokternya ya. Jadi pokoknya di daerah pusar, kemudian pusar di sini dan nyerinya di daerah sini. Dan pasien itu jalan sampai begini, sampai begini karena dia nyerinya begini karena dia kan suatu kita bilang suatu peradangan lokal yang mengenai dinding dari perut kita yang kita bilang peritoneum. Jadi kalau peritoneum ini bergerak itu pasti akan nyeri. Makanya dokter biasanya akan melakukan nyeri tekan dulu, pasiennya minta kesakitan, kemudian dokter akan lepas dengan buru-buru dan dia akan kesakitan gitu. Kesakitan pasti. Biasanya juga angkat kaki karena ini kan pokoknya hal-hal yang membuat peradangan di sini itu akan merangsang terjadinya nyeri. Jadi misalnya ditekan begini kesakitan dia. Bikin dia bergerak juga sakit. Iya, makanya saya pasien kalau datang gagah-gagah begini duduk, dok saya usus buntu, udah pasti enggak. Pasti bukan ya. Pasti dia akan datang begini, nah begitu ya. Untuk pengobatannya gimana nih, Dok? Ya, jadi sudah jelas ini kalau saya sebagai dokter penyakit dalam, pasien datang dengan kondisi tersebut, saya periksa, ya, kemudian jelas ini gejalanya klinis jelas, ya kadang-kadang saya periksa dulu ya di lab, kan periksa lab bisa 1 jam, tunggu sel darah putihnya di atas 15.000 udah saya kirim ke teman saya dokter bedah. Nah, itu biasanya. Penanganannya ini bagus banget karena orang keburu takut mengenai bedah. Padahal mungkin bedah tidak perlu setakut itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara membedah atau bagaimana nih proses pembedahan pada pasien yang usus buntu. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat.